Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melananda, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyajikan materi perkuliahan kajian PKN MISD yang mana pembahasannya adalah tentang hubungan PKN dengan IPS dan mata pelajaran lainnya. Nah, Ananda, sebelum kita membahas hubungan antara PKN dengan IPS dan mata pelajaran lainnya, kembali lagi kita membahas pembelajaran sebelumnya, yaitu bagaimanakah gambaran umum dari pembelajaran PKN itu sendiri. Nah, pendidikan PKN atau pendidikan kewarganegaraan itu merupakan sebagai salah satu bidang kajian. Nah, ini terdapat di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003. Nah, kemudian selain salah satu bidang kajian, juga merupakan sebagai salah satu program studi, yang mana fungsi dan perannya antara lain adalah sebagai pendidikan hukum, pendidikan politik, dan pendidikan kewarganegaraan sendiri, yang tujuan umumnya untuk membentuk warga negara yang baik. Kemudian dalam perkembangannya, pendidikan PKN ini sering sekali mengalami perubahan nama. Nah, yang awalnya itu dikenal dengan pendidikan moral Pancasila atau disebut juga dengan PMP. Kemudian selanjutnya berubah menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Nah, sekarang pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Nah, walaupun hal ini sering mengalami perubahan nama, namun isi dari mata pelajaran PKN itu sendiri secara umum tidak berubah, yaitu menekankan pada pengetahuan untuk mendorong siswa berpikir secara kritis melalui pendekatan politis dan kekuasaan, serta proses pembelajarannya menggunakan pembelajaran satu arah atau verbalisme. Nah, kemudian karakteristik bidang PKN ini adalah sebagai landasan konsep yang mendasari pendidikan PKN, yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan insan politik yang terorganisasi dengan tujuan agar manusia Indonesia atau bangsa Indonesia memiliki kemauan dan kemampuan untuk yang pertama melek terhadap hukum, kedua melek terhadap politik, dan yang ketiga sebagai insan pembangunan, dan yang keempat nanti diharapkan munculnya sifat atau sikap heroisme dan patriotisme. Nah, berdasarkan landasan konsep Pancasila, konsep kewarganegaraan, maka fungsi dan peran serta tujuan PKN di dalam kurikulum S1 PGSD atau PGMI adalah yang pertama, sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila serta Undang-Undang 1945. Di sini pendidikan nilai dan moral karena yang disampaikan sebagai substansi dari isi pendidikan PKN tersebut adalah berisi tentang nilai-nilai moral yang diperlukan oleh seorang warga negara. Nah, salah satunya adalah Ananda sebagai mahasiswa dalam berkehidupan sebagai warga negara dan masyarakat, yaitu suatu kehidupan yang dikenal dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang kedua, sebagai pendidikan politik. Nah, di sini PKN yang memungkinkan siswa atau mahasiswa mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Nah, kemudian yang ketiga, PKN itu sebagai pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Nah, di sini diharapkan dapat menumbuhkan pengertian dan pemahaman siswa maupun mahasiswa terhadap fungsi dan peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang terakhir itu sebagai pendidikan hukum dan kemasyarakatan. Nah, tidak hanya mendidik siswa menjadi pengetahuan atau keterampilan terhadap apa yang menjadi hak dan kewajibannya saja, namun dapat pula menggunakannya dalam menghadapi
persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, oleh karena itu adanya keterkaitan antara PKN dan IPS. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, yang pertama, pendidikan PKN ini atau PKN ini menurut kurikulum 1994 yang awalnya diberi nama pendidikan studi bidang studi pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan pesan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 khususnya pada pasal 36 ayat 2 dan 3 mana bidang studi PKN itu adalah bagian dari studi IPS. Jadi pendidikan PKN ini adalah bagian dari IPS. Kemudian bidang studi PKN adalah pengajaran yang erat kaitannya dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan hal-hal yang menyangkut warga negara serta pemerintahan menurut versi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Kemudian, bagian-bagian yang erat kaitannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut antara lain adalah Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu sendiri, serta juga tentang pemerintahan negara Republik Indonesia yang meliputi pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Selain itu meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat serta lembaga-lembaga negara, demokrasi, Pancasila, hak-hak kewajiban negara, musyawarah dan mufakat. Nah, oleh karena itu mata pelajaran atau bidang studi PKN ini sesuai dengan hakikat dan karakteristiknya memiliki keterkaitan dengan bidang studi lain, terkhususnya itu adalah IPS. Yang mana pendidikan kewarganegaraan menurut sejarah perkembangannya sampai dalam bentuk seperti saat sekarang ini secara historis atau secara sejarah memiliki keterkaitan yang kuat dengan ilmu pengetahuan sosial. Sebab sebelum menjadi bidang studi PKN, pada mulanya bidang studi ini merupakan bagian dari IPS, di mana semua materi pelajaran IPS yang erat kaitannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian bagaimana pula hubungannya dengan mata pelajaran lainnya? Nah, bidang studi PKN ini selain juga dihubungkan dengan mata pelajaran IPS, dapat juga dihubungkan atau ada juga berhubungan dengan bidang studi lainnya seperti matematika, IPA, bahasa Indonesia, kesenian, dan lain-lainnya. Nah, agar dapat terhubung, maka guru dalam menerapkan dengan menggunakan model pembelajaran. Itu di sini artinya guru dalam menyampaikan pembelajaran itu dengan menerapkan berbagai model pembelajaran yang bisa mengaitkan atau menghubungkan mata pelajaran tersebut seperti model Webek dan integrasi. Nah, di sini model Webek ini adalah melibatkan sebanyak mungkin konsep dari setiap disiplin untuk mengkaji secara tuntas dan komprehensif tema yang ditetapkan. Nah, kemudian yang tentu saja disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa SD. Sedangkan model integratif ini lebih menekankan kepada tema untuk dapat menunjukkan keterhubungan mata pelajaran dalam menjelaskan tema. Nah, kemudian pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah tema tersebut. Nah, pada saat sekarang ini kurikulum 2013 yang berlaku di sekolah-sekolah, baik di sekolah dasar maupun di sekolah menengah,
Itu model pembelajarannya digunakan adalah model integratif, yang mana menggabungkan beberapa mata pelajaran dengan topik-topik yang berbeda yang dikaji nanti dari sejumlah topik-topik, kemudian dikaji dalam satu tema. Nah, artinya adalah dalam hubungannya PKN dengan mata pelajaran lain itu adalah bagaimana cara memadukan atau mengintegrasikan pembelajaran PKN dengan pembelajaran lainnya. Salah satunya adalah dengan model pembelajaran Weber dan integratif. Nah, sekarang sudah diimplementasikan dalam kurikulum 2013. Nah, itulah Ananda penjelasan dari materi kali ini, yaitu tentang hubungan PKN dengan IPS dan hubungan PKN dengan ilmu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.